Terima kasih teman-teman telah mampir di channel Mendongeng 31 ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya, dan jangan lupa bahagia ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya di episode ini. Jadi begini ceritanya, tokoh utama kita melompat untuk menghindari serangan. Kemudian muncul pesan yang mengatakan Anda menghindari serangan. Dia tersenyum dan berpikir baiklah, bahunya tergores. Kemudian muncul pesan yang mengatakan Anda memperoleh status tersembunyi. Mulai di bagian ini kita diperlihatkan bahwa Minotaur menyerang tokoh utama dengan kapak besar. Tokoh utama menghindari serangan dengan melompat. Kemudian muncul pesan yang mengatakan, Anda menghindari serangan. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, ada luka di bahunya dan dia senang karenanya. Setelah itu muncul pesan yang mengatakan, Anda memperoleh status tersembunyi. Yang menerangkan bahwa untuk mengurangi perbedaan antara Anda dan lawan dengan level yang jauh lebih tinggi dan meningkatkan perbedaan antara Anda dan lawan yang lebih lemah. Tokoh utama berpikir, saat melawan lawan yang lebih kuat dari Anda, itu mengurangi level mereka 1 untuk setiap 3 poin dalam status ini. Dia meraih tanduk Minotaur dan melompat turun. Katanya, cara terbaik untuk tumbuh adalah level 1. Setelah percobaan dan kesalahan yang tak ada habisnya, ini adalah satu-satunya metode yang dapat kutemukan. Minotaur mengangkat kapak dan menyerang tokoh utama lagi dan lagi. Tokoh utama berpikir, aku sudah terkena serangannya puluhan ribu kali sebelumnya. Stat riftnya meningkat sebesar 0,05 katanya. Pola serangannya telah terukir di tubuhku. Stat riftnya meningkat sebesar 0,05 lagi. Dia menghindari serangan Minotaur kiri dan kanan. Stat riftnya meningkat banyak, katanya. Aku adalah mantan pemain top. Minotaur menyerangnya lagi. Dia menghindari serangan dengan melakukan salto ke belakang. Stat riftnya meningkat sebesar 0,05 lagi. Katanya tidak peduli seberapa kuat serangannya, tidak ada gunanya jika tidak mengenainya. 3 orang lainnya yang mencoba mencuri dari tokoh utama terkejut melihatnya menghindari serangan Minotaur seperti ini. Salah satu dari mereka berkata, astaga, kita akan melawan seseorang seperti itu. Park Hana berkata, aku bodoh karena mengira aku bisa membunuhnya dan mengambil hadiahnya. Aku pasti sudah gila. Setelah itu kita melihat Minotaur masih menyerang tokoh utama kita dan dia berkata, sambat, kau itu terlalu lambat. Karena kau mengayun kapakmu seperti itu? Atau kau bahkan mencoba memukulku? Minotaur menjadi marah dan mengayunkan kapaknya lagi. Tokoh utama kita berkata, cara untuk menjadi kuat dengan cepat itu sederhana, bertaruhlah dengan nyawamu sebagai taruhannya. Saat kapak Minotaur hendak mengenai leher tokoh utama, dia nyaris menghindarinya dengan sedikit goresan di lehernya. Dia berkata, semakin tinggi pergelangan tangannya, semakin tinggi hadiahnya. Sebuah pesan muncul yang mengatakan kau baru saja menghindari serangan fatal. Statistik rift meningkat sebesar 1 poin. Tokoh utama kita berpikir mendapatkan 1 poin statistik hanya dengan 1 goresan bukanlah pertukaran yang buruk. Dia berkata baiklah, mungkin akan berbahaya jika aku terus melakukan ini. Dia berkata, aku harus menyelesaikannya. Setelah itu kita melihat bahwa Nona Park Hana dan kelompoknya mencoba melarikan diri. Tokoh utama kita berkata, wow, lihat mereka. Para figuran mencoba keluar dari ruang labirin tersebut. Nona Park Hana pun berkata kita akan menemukan jalan keluar selama kita mengikuti dinding. Setelah itu kita melihat bahwa tokoh utama segera berdiri tepat di belakang Nona Park Hana dan berkata, kemana kalian akan pergi? Dengan tampangnya yang menakutkan itu, dengan ekspresi wajah Nona Park Hana yang sangat terkejut dengan kemunculan tokoh utama. Dan tepat di belakang tokoh utama berdirilah sosok tinggi besar dengan kapaknya di tangan. Saat Minotaur hendak menyerang, tokoh utama kita berkata jika kalian juga menginginkan kenaikan beberapa statistik, mengapa kalian tidak bergabung denganku? Kalian akan menerima statistik tersembunyi jika kalian menghindari serangannya, lebih mudah daripada yang terlihat. Cobalah, kita semua harus berbagi sesuatu yang hebat bukan? Dengan santainya tokoh utama menunjuk ke arah Minotaur yang sedang bersiap melancarkan serangan besarnya. Tokoh utama kita mencengkeram lengan Nona Park Hana. Minotaur menggunakan serangannya. Serangannya menghancurkan banyak barang di sekitar area tersebut. Salah satu dari mereka mati dan yang lain terkejut dan takut melihatnya. Tokoh utama tersenyum dan berkata, mengapa kau seperti itu? Ayo berdirilah. Jangan hanya berdiam di sana tanpa melakukan apapun. Setidaknya, kau harus menunduk atau menambah jarak, ujarnya di depan pria yang sedang terduduk ketakutan. Tokoh utama kami berdiri di depan Minotaur yang siap bertarung dan berkata,
Bukankah begitu anak lembu? Kemudian labirin mulai berubah lagi. Dinding-dinding labirin pun mulai menyembul membuat seperti dinding baru yang memisahkan Minotaur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tokoh utama melambaikan tangannya di depan Minotaur dan berkata, "Sampai jumpa nanti." Dan mereka berdua pun kini terhalangi oleh dinding yang bergerak itu. Setelah itu Minotaur marah dan mulai menyerang, namun dinding itu sangat kuat. Nona Park Hannah dan temannya berkata, "Mingduk dan bahkan Himen, kita juga hampir mati. Apakah kita kehilangannya? Ia tidak akan mengejar kita lagi kan?" Kemudian tokoh utama kita berkata, "Minotaur tertarik pada residu yang tertinggal di belakang ngengat penidur yang aku sentuh sebelumnya. Jadi kemungkinan besar Minotaur itu akan terus mengejar kita," ujar tokoh utama. Nona Park Hannah bertanya kepadanya, "Mengapa kau melakukan sesuatu yang begitu gila?" Tokoh utama pun berkata, "Tentu saja, untuk meningkatkan statistikku." Setelah itu dia berkata, "Aku beristirahat setiap kali labirin berubah dan memulihkan kesehatanku, dan bermain dengan Minotaur saat dia menyerangku. Itu efisien bukan?" katanya. "Berapa lama kita perlu melakukannya?" Tokoh utama kita berkata, "Sampai kita lolos dari labirin. Tepatnya selama sebulan." Mereka pun tersentak kaget dengan apa yang dikatakan oleh tokoh utama dan berkata, "30 hari lagi di tempat neraka ini." Dia berkata, "Kita akan pergi sendiri. Jika kau tidak bersama kami, maka itu berarti kita tidak akan dikejar oleh monster itu." Tokoh utama kita tersenyum jahat dan berkata, "Itu benar, tetapi kemana kau akan pergi? Lebih berbahaya lagi untuk berkeliaran tanpa tujuan." Dia berkata, "Kalau begitu, apakah itu berarti kau tahu di mana pintu keluarnya?" Tokoh utama berkata, "Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, aku tahu labirin ini lebih dari siapapun, tentu saja. Aku juga tahu di mana pintu keluarnya." Dia berpikir, "Jadi tidak ada cara untuk melarikan diri sendiri, tak ada cara lain. Kalau begitu kami akan menemanimu." Tokoh utama kita berkata, "Tidak ada yang gratis di dunia ini, bahkan bus pun punya tarif untuk dibayarkan." Dia mengarahkan belati ke lehernya dan berkata, "Keluarkan semua koin kalian." Setelah itu kita melihat seorang pemain melawan monster dan melakukan streaming langsung. Dia memiliki lebih dari 1 juta penayangan. Dia berkata, "Itu benar-benar berhasil. Lihat, mereka melahap semua ini." Papan pengumuman dipenuhi dengan hal-hal tentang Yum Yung Won. Tanpa seorang pemuda dengan sangat berani melawan semua goblin itu sepadan, kita bisa mendapatkan 100 koin hanya dengan jumlah penayangan saja. Itu semua berkat kerja keras kalian. Terima kasih, teman-teman. Terlihat 3 orang yang sedang diskusi. Orang-orang mungkin berpikir kalian melakukannya sendiri. Video itu diedit dengan cukup baik, dan kami hanya memberikan dukungan yang cerdas. Aku bertaruh tidak mungkin mereka akan tahu kalau kau sudah di-buff. Seseorang di komentar bernama Human Ball Male berkata 15 jam bukanlah waktu yang singkat. Seseorang yang saya kenal menyelesaikannya dalam waktu 5 jam. Yum Yung Won berkata, "Human Ball." Ia berkata omong kosong, semua orang pun bisa berbicara omong kosong itu. Beberapa orang hanya mengatakan hal-hal untuk merusak suasana. Jangan terlalu tertekan. Dunia biasanya didominasi oleh para pelopor berbakat dan mereka akan membencinya. Setelah itu muncul pesan yang mengatakan bahwa video baru telah diunggah ke Hall of Fame. Yum Yung Won berkata, "Apa-apaan ini? Gila, ditambah 10 bala bantuan." Yum Yung Won terkejut melihat itu dan berkata, "Itu tidak mungkin, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi?" Ia pun tersentak sangat kaget melihat semua itu. Setelah itu kita akan kembali ke tokoh utama, dan melihat 10 menit yang lalu, tokoh utama kita berkata, "Sekarang, perhatikan, jangan berdiri seperti tiang dan sana pergi lakukan apa yang kamu harus lakukan. Kalian perlu mendapatkan lumut untuk tempatku tidur, dan beberapa kayu bakar untuk membuat api. Kita punya banyak hal yang harus dilakukan." Nona Park Hannah berkata, "Baiklah, tidak perlu mengomel pada kami, kita akan pergi." Dia bilang, "Sekarang, haruskah aku memulainya juga?" Toko, sebuah pesan muncul yang mengatakan, "Selamat datang di toko." Dia punya 5.000 koin. Dia bilang, "Karena aku punya beberapa koin, mari kita lihat item-item yang menarik di toko itu." Dengan menunjukkan jari telunjuknya pada panel toko itu, ini dan ini. Dia membeli 1 kartu tarot ajaib peringkat F seharga 70 koin. Dan 1 pecahan kunci perunggu usang peringkat F seharga 80 koin. Dan pecahan roda gerobak kayu peringkat E seharga 300 koin. Setelah itu dia membeli 10 gulungan bala bantuan lotre peringkat F seharga 10 koin. Dia bilang, "Mereka tampak seperti sampah yang tidak akan dibeli siapapun. Tetapi, yang penting adalah bagaimana kamu menggunakannya." Dengan pengetahuannya selama bertahun-tahun memainkan game itu secara mendalam, tokoh utama memandang semua item dengan sangat yakin ini semua akan berguna jika disatukan dengan baik. Setelah itu dia bilang,
Aku akan menggabungkan ketiga item ini. Cahaya yang sangat menyilaukan pun keluar dari penggabungan ketiga item tersebut. Sebuah pesan muncul yang mengatakan, 3 item sedang digabungkan, penggabungan berhasil. Dari penggabungan ketiga item itu terbentuklah sebuah item bernama Roda Dewi Keberuntungan. Dan Roda Dewi Keberuntungan itu adalah roda keberuntungan yang belum lengkap. Dengan itu muncul panel pesan yang memberikan informasi kesulitan perolehan, deskripsi, meningkatkan statistik keberuntungan hingga maksimum selama 10 menit sekali pakai. Namun, karena tidak lengkap, akan ada pembatasan pada jangkauan penggunaannya, yaitu hanya dapat digunakan 1 kali dalam 1 hari. Tokoh utama pun berkata, aku sukses menggabungkannya, keberuntungan dengan jangkauan terbatas. Jika Anda tidak mengetahui jangkauan keberuntungan maksimum, usaha yang Anda lakukan untuk memperoleh keberuntungan itu. Tokoh utama pun mengeluarkan belatinya dan ia pun menggenggam roda Dewi Keberuntungan itu. Mungkin hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Namun, saya tahu persis di mana jangkauan itu, karena saya telah mengalaminya sepanjang hidup saya. Dia menggunakan item roda Dewi Keberuntungan dengan cara memutarkannya, cahaya keemasan pun muncul dengan sangat terang. Kemudian sebuah pesan muncul yang mengatakan, nilai keberuntungan maksimum Anda telah meningkat. Dia mengeluarkan gulungan bala bantuan dan berkata, dan 1 gulungan itu kemungkinan bala bantuan berhasil adalah 0,000012. Gulungan bala bantuan dikenal karena probabilitasnya yang mengerikan. Tokoh utama kita pun menggabungkan 10 gulungan itu secara bersama-sama dan ketika keberuntungan saya mencapai batas maksimal, kemungkinan keberhasilan 100%. Ia menggunakan semua gulungan tersebut pada belati yang ia miliki. Banyak panel pesan bermunculan, bala bantuan berhasil muncul, dan kemudian sebuah pesan muncul yang mengatakan, Anda telah memperoleh belati lama plus tenda maksimal. Belatinya tertutupi oleh cahaya ungu. Sebuah pesan muncul yang mengatakan, bonus achievement. Anda adalah orang pertama yang membuat item plus 10 di server Korea. Anda telah memperoleh 5.000 koin. Pencapaian ini akan diposting ke Hall of Fame. Kemudian dia mengayunkan belati untuk memeriksanya dan mencobanya. Dia berkata, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan. Dengan santai tokoh utama menggenggam belati itu dengan bangga. Nona Park Hannah dan temannya duduk ketakutan dan berkata, hari ke-10 kehidupan yang mengerikan ini seperti di dalam neraka. Kami membuat api unggun dari ranting. Tidur di tempat tidur yang terbuat dari lumut, dan tidak punya apa-apa untuk dimakan selain jamur dan lumut. Dan kita melihat bahwa tokoh utama kita tidur di tempat tidur lumutnya. Kembali lagi di keesokan harinya, yang lain pun berlari menyelamatkan diri dan tokoh utama sendirian melawan monster untuk meningkatkan statistiknya. Minotaur muncul pada waktu yang ditentukan. Labirin pun bergerak seperti aktif atau tidak aktif, berubah di waktu yang telah ditentukan. Dan dengan bantuan belati yang ia miliki, tokoh utama itu dengan mudah menangani semuanya. Nona Park Hannah dan temannya terduduk ketakutan melihat itu semua. Kita akan benar-benar akan mati pada tingkat ini. Dan temannya pun menanggapinya, kita akan dibuang begitu saja setelah digunakan untuk melawan iblis itu. Dia perlahan berbicara dengan obrolannya. Dia berkata, apakah kamu menemukan sesuatu tentang orang itu? Tidak ada yang tahu apapun tentang tokoh utama, dia berkata. Untuk berpikir, aku memilih potongan-potongan sampah ini untuk mendukungku dari luar menara. Berhenti mengoceh. Apakah kamu memberitahu saudaraku tentang situasi di sini? Apa yang dikatakan Guil gagak? Orang-orang di obrolan berkata. Guil juga sedang menyelidiki. Dia berkata, aku harus menanggung ini selama 3 minggu lagi. Temannya bertanya padanya. Hannah, apa yang dikatakan anggota Guil? Apa yang mereka lakukan? Nona Hannah berkata, mereka sama sekali tidak memiliki informasi. Aku sudah berpikir, jika kita membunuh bajingan ini dan menunggu di ruang batu yang kita temukan sampai saudaraku menemukanku, kita pasti bisa bertahan hidup dan melalui neraka ini. Masalahnya adalah mencari tahu cara membunuhnya. Teman Nona Hannah pun memiliki ide. Bukankah ini kesempatan kita untuk membunuhnya saat dia tidur? Mari kita selesaikan. Semua orang pasti akan mati ketika kepala mereka terbelah. Saat teman Park Hannah hendak memukulnya, kita akan melanjutkan petualangan Kang Jin Hyuk di episode berikutnya ya teman-teman. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sistem ini? Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.